Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kaisar Abu Bakar dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan media sosial di tengah era literasi dan informasi. Pertama, perkembangan teknologi komunikasi di era kini sangatlah pesat. Teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa juga telah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, di mana kita hidup sekarang, ini dapat dikatakan sebagai era digital. Dalam era digital semacam ini, dunia berada dalam genggaman kita, sekalipun kita hanya berada pada satu tempat dan satu waktu. Namun, kita dapat memantau keadaan di seluruh dunia, bahkan kita dihubungkan melalui media sosial dengan semua orang. Kita juga tidak dapat membendung arus informasi yang mengalir begitu deras, tidak hanya melalui media massa, namun juga melalui media sosial. Media sosial saat ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata, namun sudah berkembang menjadi ajang menuangkan ide-ide dalam pribadi seorang yang berkaitan dengan banyak aspek serta membagikannya kepada orang lain. Bila kita mencermati fenomena yang terjadi di media sosial, kita akan dibuat tercengang. Bagaimana tidak? Media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan generasi digital saat ini. Kedahsyatan kekuatan pengaruh media sosial digunakan untuk mempengaruhi opini-opini publik yang menggunakan media sosial tersebut. Banyak berita-berita beredar di media sosial. Namun yang menjadi masalah adalah ketika media sosial disalahgunakan sebagai ajang propaganda negatif untuk suatu kepentingan tertentu. Perkembangan teknologi komunikasi ponsel yang makin canggih ini juga diikuti dengan makin mudahnya seseorang mengakses informasi, baik berita, hiburan, media sosial, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya mengakses internet melalui ponsel cerdas atau smartphone. Dalam melakukan aktivitas komunikasi melalui internet, seseorang memanfaatkan jaringan yang saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Internet yang saat ini dengan mudahnya diakses melalui ponsel cerdas atau smartphone seringkali membuat seseorang menjadi ketagihan sehingga tidak mengenal waktu untuk mengaksesnya. Hal-hal yang tidak menyenangkan dari kemudahan mengakses internet ini yang menjadikan literasi media menjadi suatu hal yang penting, karena mau tidak mau pengakses berita yang harus diedukasi untuk dapat memanfaatkan internet dengan baik. Literasi dapat dikatakan sebagai suatu proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan media dan menciptakan pesan menggunakan alat media. Rubin pada tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi media adalah pemahaman sumber teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dapat dari pesan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa adanya internet atau media baru ini membuat pola komunikasi manusia berubah. Seseorang tidak hanya berada di posisi sebagai konsumen media tetapi juga dapat menjadi produsennya. Adanya asumsi bahwa internet saat ini dapat dengan mudah diakses melalui ponsel pintar dan smartphone pada dasarnya adalah media yang netral. Maka manusia sebagai pengguna yang dapat menentukan tujuan media tersebut digunakan dan manfaat yang dapat diambil. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pendidikan media dan pemahaman akan penggunaannya menjadi suatu hal yang penting bagi semua orang. Terutama dalam penelitian ini adalah para mahasiswa yang kerap menggunakan internet untuk mencari beragam informasi untuk menunjang pendidikannya. Pemahaman dan penggunaan media ini disebut literasi media internet. Kemampuan literasi media, khususnya menjadi internet, wajib dimiliki para mahasiswa jika tidak ingin tertinggal dan menjadi asing di antara lingkungan yang sudah diterpa arus informasi digital. Diharapkan literasi media
para mahasiswa akan penggunaan media internet dapat mengurangi efek buruk dari penggunaan media tersebut, dan juga informasi yang tidak dapat dipungkiri merembet pada hal negatif seperti konsumerisme, budaya kekerasan, budaya ngintip pribadi orang, bahkan kematangan seksual lebih cepat terjadi pada usia anak-anak. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan dapat dengan bijak menggunakan media internet untuk menambah dan memperluas wawasannya, bukan sekedar media hiburan untuk mengakses online, game, dan hal lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, gambaran mengenai literasi media internet di kalangan pegawai pemerintah menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Pengabdian ini menggambarkan bagaimana penggunaan internet, khususnya yang diakses melalui ponsel pintar atau tablet digital atau tablet, di kalangan pegawai negeri sipil atau PNS yang berada di kecamatan sehubungan dengan literasi media internet, dan apakah pegawai bersikap kritis dengan konten media yang dibaca atau dikonsumsi. Adapun tujuan dari adanya program pengabdian ini adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perangkat kecamatan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat tentang literasi media dan media sosial. 2. Meningkatkan pemahaman perangkat kecamatan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat tentang literasi media sosial. Ketiga, untuk mengetahui kemampuan dan kesadaran bagi perangkat kecamatan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat tentang literasi media dan media sosial sebagai wujud dari pengembangan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang ada di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, maka penulis memilih untuk menggunakan metode pendidikan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan cara in-house training, continuing education, penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran terhadap literasi informasi sekaligus menyadarkan masyarakat terhadap kesalahpahamannya. Menurut Bundi tahun 2002 dalam Setiawati tahun 2012, literasi informasi diutarakan pertama kali oleh Yurkowski pada 1974. Yurkowski menyatakan tentang perlunya kemampuan seseorang dalam menggunakan alat-alat bantu pencarian informasi dan sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah. Berikut beberapa definisi literasi informasi. Berdasarkan definisi-definisi dari literasi informasi yang telah diungkap sebelumnya, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa literasi informasi adalah seperangkat keterampilan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, mampu menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi yang telah ditemukan. Bodma et al. tahun 2009 dalam Setiawati 2012 menyimpulkan bahwa makna dari literasi informasi atau melek informasi adalah sebagai berikut. A. Dibutuhkan keterampilan dan kemampuan spesifik untuk menguasai literasi informasi. Seorang yang melek informasi harus dapat memperlihatkan kemampuan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan perilaku literasi informasi, misalnya dalam mencari dan dalam mengevaluasi informasi. Kesadaran seseorang bahwa ia membutuhkan informasi merupakan hal pertama yang melandasi keseluruhan perilaku literasi informasi. Kebutuhan informasi ini tidak terbatas untuk kepentingan akademis semata, namun untuk semua hal yang berkaitan dengan pembuatan keputusan ataupun dalam penyelesaian tugas, baik tugas akademik sebagai pelajar, tugas sebagai peneliti, maupun kewajiban lain dalam pekerjaan. C. Melek informasi juga berarti bahwa seseorang harus mampu menemukan informasi yang dibutuhkan. Ini merupakan proses yang membutuhkan tidak saja pengetahuan akan keberadaan sumber-sumber informasi, namun juga kecerdasan dalam menggunakan strategi pencarian informasi yang sistematis. D. Melek informasi juga berarti bahwa seseorang mampu bersifat selektif terhadap semua sumber informasi. Hal ini karena tidak semua sumber informasi berguna atau sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, diperlukan keahlian untuk mengevaluasi
sumber informasi dengan cermat dan hanya menggunakan sumber-sumber yang relevan. Tidak hanya itu, ia juga menyadari hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pemanfaatan informasi, sehingga ia bisa menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya pada saat ini adalah mari kita bijak dalam bermedia sosial. Sebagaimana kita adalah generasi baru bagi bangsa Indonesia, maka kita harus menciptakan ide-ide atau kreativitas dalam bermedia sosial. Semoga dapat berguna bagi pengetahuan kita dan mampu menjunjung niat kita bijak dalam bermedia sosial. Sekian dan terima kasih.